Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Saya percaya kebaikan, kemurahan dan kasih sayang Tuhan bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sesi 2, kita perlu mengingat kembali bahwa istri idaman suami adalah istri yang cakap. Istri yang cakap sangatlah istimewa dan tidak dapat dibandingkan dengan kemegahan atau keagungan dunia. Istri yang cakap menjadi mahkota kebanggaan melebihi apapun, menjadi bernilai melebihi apapun, menjadi unggul melebihi apapun, dan menjadi pujian melebihi apapun. Luar biasa istri yang cakap. Istri idaman suami menurut kitab Amsal di sesi ketiga ini menekankan istri yang menolong. Seperti apa istri yang menolong itu? Alkitab menyatakan bahwa istri yang menolong itu dapat dipercaya. Amsal 31 ayat 11 berkata, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang menolong dapat dipercaya karena terbukti suaminya tidak dirugikan. Istri yang dapat dipercaya berperilaku sedemikian rupa hingga suaminya bisa merasa tenang, merasa nyaman, merasa percaya penuh kepadanya. Suaminya percaya akan kesuciannya dan sang istri tidak pernah memberi kesempatan untuk membuat sesuatu ada potensi untuk dicurigai atau dicemburui. Istri yang dapat dipercaya bukan termasuk perempuan yang murung dan suka menyendiri, melainkan dengan rendah hati sekaligus menunjukkan kewibawaannya. Dia memiliki tanda kebijaksanaan dalam penampilan dan perilakunya. Suami tahu bahwa istrinya dapat dipercaya, karena itu hati suaminya melekat kepadanya. Suaminya akan merasa tenang, saudara-saudara, hingga istrinya ikut merasa tenang juga. Suami menjadi percaya akan tingkah laku istrinya, bahwa dia akan berbicara di tengah kumpulan orang dan menangani semua urusan dengan arif, dengan bijak, dan tidak mendatangkan aib dalam keluarga. Menarik sekali, istri yang dapat dipercaya itu menjadikan sang suami percaya kepadanya, membuat satu keyakinan yang kuat bahwa istrinya bisa taat kepada suaminya untuk menangani berbagai masalah. Istri yang dapat dipercaya tidak akan pernah mengkhianati nasihat suaminya ataupun tertarik kepada siapapun selain kepada keluarganya. Pada waktu berpergian, istri yang dapat dipercaya itu mengurus kepentingan orang banyak. Sang suami bisa mengandalkan istrinya untuk mengatur segala urusan rumah. Sama baiknya seolah-olah sang suami hadir sendiri di tengah-tengah keluarga tersebut. Istri yang dapat dipercaya itu pantas diberi kepercayaan, dan suaminya mempercayakan semua urusan kepada sang istri untuk dikelola istrinya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Kita harus menyadari bahwa istri idaman suami adalah istri yang menolong. Istri yang menolong adalah istri yang dapat dipercaya.
Yang kedua, istri yang menolong itu adalah istri yang berbuat baik. Amsal 31 ayat 12 berkata, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Istri yang menolong berbuat baik karena terbukti tidak berbuat jahat seumur hidup. Istri yang berbuat baik senantiasa giat berbuat baik kepada suaminya dan takut melakukan hal apapun yang dapat merugikan suaminya, walaupun tanpa sengaja sekalipun. Istri yang baik menyatakan kasih sayang kepada suaminya dengan perilaku bijaksana yang membuatnya disukai, sambil menyelesaikan diri dengan suasana hati suaminya. Bukan membuat suaminya marah, tapi mampu menguasai situasi kondisi, bahkan dalam kondisi yang kurang baik sekalipun. Istri yang berbuat baik mengucapkan kata-kata yang baik dan bukan kata-kata yang jahat, terutama saat suasana hati suaminya kurang baik. Dia tetap mampu menguasai dirinya dan berkata-kata baik terhadap suaminya. Ia berusaha membuat suaminya merasa nyaman, menyediakan segala sesuatu yang cocok untuk suaminya, mampu menciptakan keadaan yang baik, keadaan yang menyenangkan, baik dalam sehat maupun sakit, melayani dengan tekun, dengan lembut pada waktu sang suami menderita sakit sekalipun. Ia berbuat baik terus-menerus di dalam keluarganya dan tidak merugikan suaminya, tidak merugikan keluarganya, menjaga harta dan nama baik di dalam keluarga. Istri yang baik tetap berbuat baik seumur hidupnya di dalam pernikahan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seandainya umur istri yang baik lebih panjang daripada umur suaminya, ia akan tetap berbuat baik kepada suaminya dengan cara mengurus atau merawat anak-anak yang Tuhan berikan di dalam keluarga, menjaga kekayaan nama baik, dan semua urusan yang ditinggalkan oleh suaminya akan dikerjakan, dijaga, dituntaskan dengan baik. Umat Allah yang diberkati Tuhan, istri yang menolong adalah istri yang dapat dipercaya, adalah istri yang berbuat baik. Yang ketiga adalah istri yang memelihara keindahan. Amsal 31 ayat yang ke-22 berkata, ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Istri yang menolong memelihara keindahan karena menjaga penampilan fisik dengan permadani, lenan halus, dan pakaian agar menyenangkan. Istri yang memelihara keindahan itu memperlengkapi rumah tangganya dengan baik dan membuat pakaian yang bagus bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya. Amsal 31 ayat yang ke-22 menyatakan tersebut. Istri yang memelihara keindahan membuat bagi dirinya permadani untuk dipajang di ruangan-ruangan rumahnya, dan ia berhak menggunakan karena itu adalah buatan tangannya sendiri. Istri yang memelihara keindahan membuat pakaiannya bermutu baik dan halus, terbuat dari lenan halus dan kain ungu sesuai tempat dan kedudukannya. Itu yang dijelaskan oleh Alkitab. Istri yang memelihara keindahan pakaiannya bagus-bagus dan mengenakannya dengan serasi. Jubah bangsawan yang dikenakan suaminya terbuat dari hasil pintalannya sendiri, yang tampak lebih bagus dan nyaman daripada yang dibeli. Wow, sangat kreatif. Istri yang memelihara keindahan menyediakan pakaian yang hangat bagi anak-anak dan para asisten dalam rumah tangganya. Satu protection diberikan untuk keluarga. Istri yang memelihara keindahan
tidak perlu mengkhawatirkan musim dingin yang paling menggigil sekalipun. Sebab keluarganya, dirinya mampu berbuat sesuatu untuk memberikan persediaan bagi keluarganya. Satu pakaian yang cukup untuk melawan udara yang dingin. Suatu hal yang paling utama diberikan dalam menutupi tubuh. Seluruh isi rumahnya dikatakan berpakaian rangkap, terbuat dari kain yang tahan lama dan cocok untuk dikenakan di musim dingin. Juga tampak mewah dan indah. Menarik sekali. Mereka semua berpakaian rangkap, Alkitab katakan. Memiliki pakaian ganti, pakaian musim dingin dan pakaian musim panas. Semua itu menunjukkan bahwa istri tersebut memelihara keindahan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, istri yang menolong adalah istri yang dapat dipercaya, adalah istri yang berbuat baik, adalah istri yang memelihara keindahan, dan yang tidak kalah penting adalah istri yang menjaga keutuhan. Amsal 31 ayat 23 berkata, suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Istri yang menolong, menjaga keutuhan, karena berusaha untuk selalu memelihara keutuhan keluarga atau menjaga etika suami istri, sehingga suaminya dikenal baik dan berada dalam komunitas orang-orang penting yang disebut dengan tua-tua negeri. Istri yang menjaga keutuhan, turut meninggikan, turut mengagungkan nama baik suaminya di dunia ini. Amsal 31 ayat 23 menguatkan tersebut. Suaminya dikenal di pintu gerbang, terkenal memiliki istri yang menjaga keutuhan. Wow, menarik sekali. Melalui nasihat-nasihat yang bijak dan pengelolaan urusan rumah yang baik, suaminya seakan menyimpan teman yang bijaksana di dalam hatinya. Karena suami bisa berbincang dengan orang yang bisa mengembangkan dirinya. Melalui perilaku sang suami yang ceria dan gembira, tampaklah ia mempunyai seorang istri yang serasi di bumi, karena istrinya menjaga keutuhan. Istri yang menjaga keutuhan mampu berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, mendandani suaminya sehingga berpenampilan bersih rapi, sesuatu yang pantas terlihat dalam penampilan suaminya. Orang akan tahu bahwa di rumah dia memiliki istri yang menjaga keutuhan, yang selalu memperhatikan pakaian suaminya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Bagian yang kelima adalah berbudi luhur. Amsal 31 ayat 25 berkata, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Istri yang menolong berbudi luhur, berkepribadian yang kuat dan mulia, serta tidak khawatir akan hari esok. Istri yang berbudi luhur itu memperoleh penghiburan dan kepuasan dari kebijakan pikirannya sendiri. Amsal 31 ayat yang ke-25. Pakaian istri yang berbudi luhur adalah kekuatan dan kemuliaan yang membungkus diri. Artinya, ia menikmati diri sendiri serta penampilannya di hadapan dunia, dengan demikian mendatangkan kepujian bagi dirinya sendiri. Istri yang berbudi luhur menikmati kekuatan dan keteguhan pikiran, memiliki semangat untuk menanggung banyak beban serta kekecewaan, bahkan harus berhadapan dengan banyak resiko. Dia tetap bertindak bijak dan kuat. Istri yang berbudi luhur memiliki pertahanan dan kelakuan yang baik melalui pakaiannya.
Istri yang berbudi luhur menangani semua pergumulan keluarga dengan hormat, tertawa tentang hari depan, artinya mengenang dengan bahagia saat usianya lanjut, bahwa ia tidak bermalas-malasan, bahwa ia tidak melakukan sesuatu yang tidak berguna di masa mudanya. Istri yang berbudi menjelang ajal akan sungguh-sungguh menyenangkan banyak orang. Dia berpikir telah menjalani hidupnya dengan tujuan yang baik. Dia melakukan hal-hal yang bernilai kekal dan memperoleh imbalan dari kebaikannya dengan sukacita yang melimpah-limpah. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali. Yang terakhir, berkata berkat. Amsal 31 ayat 26 menyatakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lembut ada di lidahnya. Istri yang menolong berkata-kata berkat yang menuntun. Istri yang berkata-kata berkat memiliki kebajikan bukan hanya terlihat pada sikap yang rajin, namun juga hikmat, kebaikan hati, serta sikap yang mulia. Istri yang berkata-kata berkat bersikap bijaksana, menunjukkan sikap menurut, tidak cerewet, tidak suka mengecam, tidak suka mengeluh, seperti beberapa perempuan lain yang sangat berpotensi menyakiti hati orang lain. Istri yang berkata-kata berkat membuka mulutnya dengan hikmat. Apabila ia berbicara, ia melakukannya dengan bijaksana dan langsung ke tujuan. Orang-orang bisa merasakan dari setiap perkataan yang diucapkannya bahwa betapa istri yang berkata-kata berkat mengendalikan diri menurut hikmat yang Tuhan berikan. Istri yang berkata-kata berkat bukan hanya mengambil tindakan bijaksana, tetapi juga memberikan nasihat bijaksana kepada orang lain. Pengajarannya lembut keluar dari lidahnya, mengucapkan hal-hal yang bijak, menyatakan hukum kasih, kebaikan yang terukir dari hati. Istri yang berkata-kata berkat, pengajarannya penuh kasih karunia atau belas kasihan ada di lidahnya. Istri yang berkata-kata berkat memahami firman Allah, hukum-hukum Allah, suka membicarakan kehendak rencana Allah, sesuatu yang baik kepada anak-anaknya, penuh dengan percakapan yang saleh dan menjalankan kehendak Allah bagi keluarganya dengan bijaksana. Istri yang berkata-kata berkat, tangannya sibuk dengan pekerjaan untuk mendukung keluarganya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, istri idaman suami adalah istri yang menolong. Istri menolong tentu tidak merongrong, tetapi menjadi pendamping ideal bagi suaminya. Istri yang menolong dapat dipercaya, berbuat baik, memelihara keindahan, menjaga keutuhan, berbudi luhur, dan berkata-kata berkat. Haleluya, Immanuel, amin.